Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Saya Nibras Ahnaf Alfikri Anaska ingin mempresentasikan UAS konsep basis data dengan teman-teman kelompok saya. Dengan yang pertama, Saya Pasya Romansyah dengan NIM 25105111100. Saya Yang kedua, Indonesia Aulia. Saya kami di Indonesia Aulia dengan 251 Saya Berjana Sakti Lilipali dengan NIM 2510101010 apa? 2510511187. Saya Ahmad Raihan dengan NIM 2510511074. latar belakang. Basis data merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan informasi di berbagai bidang, khususnya pada rumah sakit. Rumah sakit mengelola banyak jenis data setiap hari, mulai dari data pasien, dokter, obat, rekam medis, ruang perawatan, hingga data transaksi layanan. Jika semua data tersebut dikelola secara manual, maka akan muncul banyak kendala seperti kesalahan pencatatan, data yang tidak konsisten, informasi yang sulit ditemukan, dan proses pengolahan data yang memakan waktu lama. Hal ini tentu dapat menghambat pelayanan kesehatan yang seharusnya cepat. Dengan adanya sistem basis data, proses penyimpanan, pengolahan, dan pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih rapi, efisien, dan terstruktur. Basis data juga memungkinkan rumah sakit untuk menjaga integritas serta keamanan data, terutama data yang penting yang berkaitan dengan pasien. Pada mata kuliah konsep basis data, mahasiswa mempelajari berbagai konsep dasar hingga lanjutan yang berkaitan dengan cara membangun dan menggunakan database. Sebagai bentuk penerapan dari materi yang telah dipelajari selama 1 semester, kami diberikan tugas akhir untuk membuat sebuah database rumah sakit. Dalam pengerjaannya, kami menerapkan materi dari pertemuan 2 sampai 14 yang meliputi pembuatan tabel, menggunakan DDL, pemberian constraint agar data valid, manipulasi data, menggunakan DML, menggunakan select, dan fungsi-fungsi pendukungnya. Penerapan join untuk menggabungkan data, penggunaan subquery, pembuatan view dan trigger, hingga pengaturan hak akses menggunakan DCL. Melalui proyek ini, kami dapat memahami bagaimana teori basis data dan diterapkan secara nyata dan bagaimana sistem database dapat membantu mengelola informasi rumah sakit dengan lebih efektif dan terintegrasi. Nah, selanjutnya ada tujuannya adalah pembangunan database rumah sakit ini bertujuan untuk menciptakan suatu infrastruktur sistem informasi yang memiliki tingkat keteraturan, integrasi, dan keandalan tinggi sehingga mampu menjadi pusat pengelolaan seluruh data penting yang digunakan dalam berbagai aspek operasional rumah sakit. Dalam konteks manajemen modern, sebuah rumah sakit membutuhkan sistem yang dapat menyimpan, memproses, dan menyediakan data secara tepat, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, perancangan database ini dilakukan dengan pendekatan yang holistik, mencakup penyusunan struktur tabel yang jelas, penentuan hubungan antar entitas, serta pengaturan mekanisme input dan pemanggilan data yang efisien. Dengan menerapkan sistem yang demikian, informasi mengenai pasien, dokter, poli pelayanan, obat-obatan, serta rekam medis dapat tersimpan secara terorganisasi dan siap digunakan kapan saja. Hal ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam akurasi informasi, keteraturan dokumentasi, serta konsistensi data yang sebelumnya sulit dicapai jika menggunakan metode pencatatan manual. Selain aspek penyimpanan informasi, tujuan berikutnya dari pengembangan database ini adalah untuk mengoptimalkan proses pelayanan kesehatan melalui peningkatan kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses data. Tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, mulai dari dokter, perawat, hingga staf administrasi, akan mendapatkan manfaat langsung karena mereka dapat memperoleh informasi penting dalam waktu singkat tanpa hambatan birokrasi atau pencarian manual yang memakan waktu. Sebagai contoh, ketika seorang pasien datang untuk pemeriksaan lanjutan, dokter dapat langsung melihat rekam medis sebelumnya tanpa harus mencari berkas fisik. Begitu pula bagian farmasi dapat mengecek data stok secara otomatis, sehingga risiko kesalahan pemberian obat atau kekosongan stok dapat diminimalkan. Dengan demikian, keberadaan database ini tidak hanya mempermudah alur kerja internal, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien yang menerima pelayanan lebih cepat, akurat, dan profesional. Lebih jauh lagi, tujuan pembangunan database ini melampaui kebutuhan praktis jangka pendek. Pada tingkat yang lebih strategis, database ini dirancang sebagai fondasi utama untuk membangun sistem informasi rumah sakit yang modern.
Struktur database yang fleksibel memungkinkan adanya perluasan di masa depan, seperti integrasi dengan sistem monitoring pasien berbasis sensor, sistem penjadwalan otomatis berbasis kecerdasan buatan, sistem pembayaran non-tunai yang terhubung dengan berbagai platform, hingga integrasi dengan sistem rekam medis nasional yang dikelola pemerintah. Dengan kata lain, database ini bukan hanya sebuah proyek teknis, tetapi merupakan langkah besar menuju transformasi digital rumah sakit secara menyeluruh. Implementasi sistem informasi yang kuat akan membawa rumah sakit menuju era di mana seluruh proses dapat dilakukan secara digital, terpusat, aman, dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu rancangan basis data yang akan dijelaskan oleh kawan saya Ahmad. Ya, selanjutnya kita masuk ke rancangan basis data. Jadi di sini ada tabel awal yang kami buat sebagai konsep awal untuk membuat sistem database-nya. Jadi di sini kami membuat ada tabel dokter, tabel ruang, tabel pasien, tabel perawat, tabel obat, dan tabel rekam medis, serta tabel transaksi. Nah, ini untuk isi dari tabelnya. Langsung di next saja. Itu cukup nggak penjelasannya? Cukup. Lu nambahinnya kayak, nah dari konsep awal tabel tersebut, kita melakukan normalisasi dan gitu-gitulah. Ya. Lanjutnya. Yes. Ya, selanjutnya masuk ke normalisasi. Jadi sebelum kami membuat sistem database yang final, kami terlebih dahulu menyusun konsep awal struktur data. Konsep ini masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi kaidah normalisasi. Setelah konsep dasar terbentuk, kami kemudian melakukan proses perapihan dan penyempurnaan secara bertahap melalui tahapan normalisasi. Nah, proses normalisasi ini dilakukan untuk menghilangkan data yang redundan, memastikan setiap tabel menyimpan data yang sesuai dengan fungsinya, serta membangun relasi yang lebih jelas antar entitas. Melalui serangkaian langkah 1NF, 2NF, hingga 3NF, struktur database secara perlahan dibentuk menjadi lebih efisien dan konsisten. Nah, kita masuk ke normalisasi ke 1NF. Pada konsep awal, kami membuat tabel tanpa memperhatikan nilai pada setiap field. Oleh karena itu, kami melakukan normalisasi ke 1NF untuk memastikan setiap field hanya menyimpan satu nilai tunggal. Struktur data menjadi lebih rapih juga. Jadi di sini ada tabel pasien. Di kolom nomor telepon ini ada yang multi value. Kami buat lagi jadi lebih rapih. Nah, jadi pada tahap awal, pasien hanya berisi data dasar seperti alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan ID ruang, serta terdapat field nomor telepon yang berisi 2 nilai. Setelah dinormalisasi ke 1NF, struktur tabel diperbaiki menjadi lebih lengkap dan setiap field bersifat tunggal. Atribut baru seperti NIK, golongan darah, alergi, total kunjungan, serta status pasien ditambahkan agar lebih spesifik dan tidak menimbulkan duplikasi. Dengan demikian, seluruh nilai pada tabel pasien telah memenuhi prinsip 1NF. Selanjutnya kita masuk ke 2NF. Pada tahap normalisasi 2NF, fokus utama kami adalah menghilangkan ketergantungan parsial dengan memindahkan atribut yang sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada kunci utama tabel. Pada database awal misalnya, informasi spesialisasi dokter masih disimpan langsung dalam tabel dokter sebagai teks. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Nah, untuk memenuhi prinsip 2NF, data tersebut dipisahkan ke dalam tabel baru bernama pegawai, dokter, dan spesialisasi pegawai agar lebih terstruktur. Nah, berikut tabelnya. Ya. Selanjutnya masuk ke normalisasi 3NF. Pada tahap kedengeran nggak ada suara tukang? Nggak kan?
Pada tahap normalisasi 3NF, kami memastikan bahwa setiap field dalam tabel tidak bergantung pada field lain selain kunci utamanya. Oleh karena itu, kategori ruangan juga diperjelas dengan pemisahan tabel sehingga tidak menimbulkan variasi penulisan. Melalui pemisahan ini, setiap tabel menjadi lebih jelas fungsinya, tidak saling bergantung secara tidak perlu dan memenuhi aturan normalisasi 3NF. Jadi di sini ada tabel ruang. Dan di sini masih tergabung untuk setiap kategori ruangannya. Nah, untuk memenuhi 3NF, tabel ruangan gabungan kami pisahkan menjadi beberapa tabel yang lebih spesifik agar tidak terjadi redundansi data dan ketergantungan transitif. Oleh karena itu, tabel tersebut dinormalisasi menjadi beberapa tabel terpisah, yaitu ruangan, ruang poli, ruang penunjang, ruang operasi, ruang IGD, ruang tindakan, ruang rawat, dan ruang spesialisasi. Pembagian ini memastikan setiap tabel menyimpan atribut yang benar-benar sesuai dengan fungsi dan jenis ruangannya, sehingga struktur basis data menjadi lebih teratur, konsisten, serta mudah dikelola. Ini untuk tabel ruangannya. Ada banyak. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal IRD. Sebelum itu, saya pindahkan dulu halamannya ke aplikasi. Jadi ini IRD yang kelompok kami buat. IRD ini kenapa nggak menyatu satu sama lain, karena tujuan dan fungsi dari IRD itu beda-beda. Jadi ada IRD yang menyangkut soal transaksi, ada IRD yang menyangkut data diri pasien, data diri pegawai, dan lain-lain. IRD kita tuh ada 10. Saya akan menjelaskan IRD yang pertama dulu. IRD data diri pegawai. Jadi di IRD data diri pegawai ini, tabel utamanya itu tabel pegawai yang terhubung ke tabel gaji. Jadi tabel gaji ini, satu tabel gaji itu menentukan banyak baris data di tabel pegawai. Selanjutnya, tabel pegawai juga berhubungan dengan tabel cuti pegawai, tapi sifatnya opsional. Dilihat dari garis kiri sini. Jadi satu pegawai itu bisa membuat banyak baris data di tabel cuti pegawai, namun bisa juga opsional. Jadi bisa aja ada pegawai yang nggak pernah ngambil cuti di rumah sakit tersebut. Makanya sifatnya cuti pegawai ini hubungannya itu opsional. Terus dari tabel pegawai sendiri itu dipecah lagi jadi 2. Sebenarnya dipecahnya bisa banyak karena database kita itu lebih mempoinkan apa ya? Lebih spesifik ke perawat sama dokter dibanding departemen di rumah sakit lainnya. Jadi tabel kita itu hanya membuat 2 tabel dari 2 pecahan tabel dari pegawai, yaitu tabel dokter dan tabel perawat. Tabel dokter dan tabel perawat sendiri memiliki tabel spesialisasi pegawai. Dan itu sifatnya satu tabel dokter memiliki satu spesialisasi, satu perawat juga memiliki satu spesialisasi pegawai. Kenapa tabelnya digabung? Karena kode dokter sendiri itu sifatnya itu random ya. Jadi ada kategori besar di tabel ini. Kayak poli itu kode dokternya awal itu PL, terus operasi itu kode dokternya awalnya OP, terus tabel penunjang KL, dan lain-lain. Jadi daripada tabel spesialisasi perawat dan spesialisasi dokter dipisah, kami menggabungkan tabel tersebut jadi satu. Terus yang kedua ada tabel data diri pasien. Maksudnya IRD data diri pasien. Pasien kalau meninggal itu masuk ke tabel wafat.
pasien kalau pindah rumah sakit akan masuk ke tabel pindah. Dan 2 tabel ini itu mempengaruhi tabel status di entitas pasien. Sama seperti tabel cuti pegawai yang mempengaruhi tabel status di pegawai. Oke. Lalu ada tabel ruangan. Tabel ruangan sendiri dipecah jadi 5. Ada tabel ruang rawat, tabel ruang operasi, tabel ruang poli, tabel ruang penunjang, dan tabel ruang IGD. Sistem dari tabel ruang sendiri kapasitasnya itu 1 orang untuk tabel ruang operasi, tabel ruang poli, dan tabel ruang penunjang. Tetapi untuk tabel ruang rawat dan tabel ruang IGD kapasitasnya itu banyak karena kita menggunakan tabel ruang ini sebagai administrasi dan audit log. Jadi kita membutuhkan tabel anak atau child table dari tabel ruang rawat dan tabel ruang IGD. Tabel ruang rawat sendiri memiliki child table tabel tempat tidur rawat, dan tabel ruang IGD memiliki child table atau entitas yaitu tempat tidur IGD. Dan satu ruang rawat itu bisa memiliki banyak tabel ruang rawat, tabel tidur rawat. Sementara tabel ruang IGD juga banyak tabel tempat tidur IGD. Dan banyaknya itu ditentukan dari atribut kapasitas di tabel ruang rawat. Selain itu, tabel ruangan juga memiliki opsional memiliki tabel biaya rawat inap yang berpengaruh ke tabel ruang rawat. Kenapa hanya ada tabel biaya rawat inap? Kenapa tabel ruang IGD, tabel ruang penunjang, tabel ruang poli, dan tabel ruang operasi tidak memiliki tabel biaya? Karena untuk keempat tabel ini itu ditentukan dari untuk biaya itu ditentukan dari tindakan yang dilakukan, berbeda dengan tabel rawat inap. Oke, terus lalu ada tabel alur rumah sakit. Jadi pasien itu ketika masuk ke rumah sakit itu bakal dicek dulu dia itu ada nggak datanya atau belum. Kalau misalnya dia belum punya, otomatis dia mendaftar tapi diisi dulu baris data di tabel pasien. Setelah itu dia baru mendaftar ke tabel administrasi. Dari tabel administrasi dia akan melakukan rekam medis. Dan rekam medis ini ditangani oleh tabel dokter. Maaf ini hilang, tapi tabel rekam medis ini menggunakan tabel tindakan. Lalu administrasi juga menghasilkan tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Administrasi juga memiliki tabel resep obat. Setelah itu ada tabel rekam medis. Oke, tabel rekam medis itu dipecah jadi 5. Ada tabel rekap rawat, tabel rekap operasi, tabel rekap poli, tabel rekap penunjang, dan tabel rekap IGD. Terus kita ada tabel resep obat. Tabel resep obat itu berasal dari IRD obat. Jadi tabel masternya itu tabel obat. Tabel obat ini kalau diresepkan itu melalui tabel resep obat. Tapi sifatnya itu opsional karena setiap tabel resep obat ini enggak semua obat itu bakal masuk ke tabel resep obat karena apa ya? Karena untuk penyakit-penyakit mungkin aja suatu rumah sakit memiliki obat yang belum pernah tuh ada yang beli obatnya. Terus kita tabel obat sendiri
itu memiliki tabel stok obat. Kenapa tabel stok obat itu dipisah dari tabel obat, padahal dia bagian dari tabel obat? Karena tabel stok obat ini mempengaruhi trigger dari sistem trigger di database kita. Jadi tabel stok obat ini kalau bisa digabung itu jatuhnya tuh bakal lebih ribet, jadi lebih baik dipisah. Itu alasan kenapa kelompok kita misah tabel stok obat ini. Terus ada tabel obat tuh dibeli di tabel pembelian obat. Terus apa lagi ya? Oh ini tuh agregasi ya, tabel ada tindakan, kalau menyediakan ruangan itu akan menghasilkan tabel ruangan tindakan. Terus tabel tindakan melakukan spesialisasi itu akan menghasilkan tabel spesialisasi tindakan. Terus tabel ruangan melayani misalnya spesialisasi pegawai itu melayani di suatu ruangan itu akan menghasilkan tabel ruangan spesialisasi. Kenapa kita membuat agregasi seperti ini? Tujuannya itu agar saat kita menggunakan query untuk melihat isi tabel, lebih like select dan lain-lain atau create view itu lebih gampang. Karena di tabel, misalnya di tabel tindakan sendiri itu tidak di tabel tindakan sendiri itu tidak dijelaskan dia itu ada di ruangan mana. Demi mempersingkat waktu dan query untuk search, jadi saya membuat tabel baru namanya ruangan tindakan. Sama kayak tabel tindakan dan spesialisasi pegawai. Karena suatu tindakan itu bisa dilakukan oleh berbagai jenis beragam dokter itu bisa melakukan satu tindakan. Misalnya kayak contohnya misalnya contohnya anestesi. Anestesi itu bisa aja dilakukan oleh dokter lain yang bukan hanya bagian dokter dari dokter anestesi. Terus banyak sih. Skip dulu. Terus ada tabel ruangan dan spesialisasi pegawai. Untuk tabel ini tuh lebih dikhususkan untuk perawat. Karena kalau dokter sendiri itu ruangannya itu kan bisa random ya. Bisa jadi ada dokter umum di ruangan rawat inap atau dokter umum di ruangan ICU, di IGD dan lain-lain. Jadi tabel ini lebih dikhususkan untuk pegawai dengan status sebagai perawat. Karena perawat itu kan lebih mewakilkan suatu ruangan kan kalau di rumah sakit. Apalagi ya. Oh ya nih. Terakhir ada tabel detail transaksi. Jadi di detail transaksi itu detail transaksi itu mencatat satu rekap perawat. Tapi satu rekap perawat itu bisa muncul di banyak tabel detail transaksi. Sama kayak ini, kayak tabel detail transaksi itu bisa cuman menyangkut satu tindakan, tapi tabel tindakan itu bisa muncul berapa kali di tabel transaksi. Begitu pula dengan resep obat. Itu saja dari kelompok kami. Saya Nibras Ahnaf Alfikri Anaska dan rekan-rekan kelompok saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.